Halo teman-teman, selamat datang di Fokus Study Club YouTube channel. Kembali lagi bersama Kak Buman di sini. Hari ini kita masih akan bahas tentang kongruensi dan kesebangunan. Ya, khususnya kita bahas tentang kesebangunan segitiga. Kalau sebelumnya kita udah pernah bahas tentang kesebangunan bangun datar, kali ini kita belajar khusus yang segitiganya aja ya. Langsung aja kita ke contoh yang pertama nih. Diketahui ini ada segitiga BC sama segitiga PQR. Katanya sudut A-nya 46, B-nya sekian, P-nya sekian, R-nya sekian. Yang ditanya benarkah segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun? Oke, ini masih soal tentang pembuktian-pembuktian ya. Langkah pertamanya gimana? Tinggal gambar dulu. Sama ya sebenarnya kayak yang sebelumnya. Oke, ini untuk soal yang A, langkah pertamanya itu kita gambar dulu. Gambarnya asal aja segitiganya, misalkan aku bikin yang pertama gini deh, segitiga ABC-nya gitu ya. Habis itu yang segitiga satunya seperti ini. Oke. Habis itu kita tulis dulu nih, ada berarti kalau yang pertama ABC, berarti di sini A, di sini B, di sini C. Ini bebas ya, posisinya nggak masalah di mana karena kan kita belum tahu yang tepatnya seperti apa. Habis itu yang satunya segitiga PQR, berarti di sini P, di sini Q, di sini R gitu ya. Sudut A-nya katanya 46. Oh, di sini tuh 46. Oh, ini kayaknya ketebelan. Oke. Habis itu kita tahu apa lagi nih? Di sini sudut B-nya katanya 70 derajat, B-nya di sini adalah 70 derajat, sini 46 tadi ya. Habis itu sudut P-nya katanya 46 juga. Oh, pas juga nih naruhnya ya, 46 ya. Nah, sudut R-nya adalah 64. Oh, R di sini. Oke. Sudah, gambarnya udah nih, kira-kira dari yang dikasih tahu seperti ini. Habis itu tulis komponen yang samanya, langkah keduanya. Nah, masalahnya kalau kita lihat gambar, ya, yang baru sama itu hanya sudut A-nya doang. Sama sudut P nih, sama-sama 46. Terus tahu lagi yang mana yang sama gimana? Jadi kalau segitiga itu minimal ada dua sudut yang sama. Ya, kalau ini kan kita masih angka 70, satunya masih 64. Coba deh kita cari yang satunya lagi nih, yang di atas. Coba ya kita hitung yang di sini. Kalau namanya segitiga, total sudutnya itu 180. Jadi kalau ini sudah ada 46 sama 70, berarti yang atas ini tinggal kurangin aja. 180 kurangin sudut yang udah ada, yaitu 46 sama 70-nya. Maka ini kalau dihitung, berarti dia jadi 64 derajat. Oh, nah sama ya, angkanya yang di sini sama di sini nih. Kalau sudut C itu sama juga seperti sudut R. Oke, berarti kita sudah punya dua bukti ya. Kalau dua segitiga ini sebangun. Pertama yaitu adalah sudut A itu sama seperti sudut P. Oke, yang kedua itu tadi adalah sudut C itu sama seperti sudut R. Nah, sebenarnya dari dua ini aja kita udah bisa langsung tarik kesimpulan kalau dua segitiga ini dia sebangun. Oke, tapi boleh juga kalau kita misalkan mau tulis lagi nih, si sudut B itu pasti sama ya dengan sudut Q-nya. Karena tadi ini kalau kita hitung yang di sini 180 kurang 64 kurang 466 pasti hasilnya juga 70. Oke, jadi makanya langsung kita bikin yang ketiga yaitu adalah kesimpulannya. Yaitu segitiga ABC dia akan sebangun dengan segitiga PQR. Gitu ya, jadi kalau di segitiga tuh kita nggak perlu bikin perbandingan sisi. Kalau memang sudah pokoknya ada dua sudut yang dikasih tahu, itu sudah cukup. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat soal yang yang B. Jika benar, tuliskan pasangan sisi bersesuaian yang sebanding. Nah, ini gimana nih? Sebenarnya konsepnya sama kayak kita belajar kongruensi kemarin. Cuman di sini kita bikinnya pakai perbandingan, bukan pakai sama dengan. Kalau kemarin kongruensi itu mungkin pertemuan sebelumnya kita pakainya sama dengan ya. Kalau ini enggak. Oke, kalau ini kita pakainya perbandingan. Nah, ini aku bikin seperti ini aja. Pertama kita tulis dulu ini ada segitiga ABC. Ya, habis itu di sini ada segitiga PQR. Buat apa nih maksudnya? Oke, nanti dilihat ya. Oke, nah habis itu kita lihat dulu sudut yang sama nih kita tulisin. Yang pertama ada sudut A sama dengan sudut P. Ya, habis itu sudut C sama dengan sudut R. Yang terakhir sudut B-nya sama dengan sudut Q. Sekarang kita tinggal tulis, kalau kita ngomongin sudut A berarti sisi yang ada di depan A berarti ada BC.
ya. Atau kalau kayak kemarin, kayak pertemuan sebelumnya ya, kalau udah A-nya disebut berarti sisa huruf apa? Tinggal B sama C-nya. Oke. Ini huruf P sudah disebut, nama segitiganya PQR. Kalau P-nya sudah disebut sisanya tinggal QR. Berarti kita tulis di bawahnya QR. Gitu ya. Ini juga sama yang di sebelahnya. Sudut C. Berarti C-nya udah disebut, sisanya tinggal A. Kalau ini R sudah disebut berarti sisanya tinggal huruf PQ, berarti sisi PQ ya. Ini huruf B sudah disebut, sisanya tinggal AC. Huruf Q sudah disebut berarti sisanya tinggal PR. Nah, habis itu tinggal kita bikin aja nih garis, garis, garis. Jangan lupa sama dengan. Jadi kalau ditanya perbandingannya seperti apa, ini adalah jawabannya ya. Jadi BC per QR akan sama seperti AB per PQ, akan sama seperti AC per PR. Gitu kira-kira. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua ya, atau contoh berikutnya. Nah, ini dia contoh yang berikutnya. Ini sama nih pertanyaannya, kalau ini mengapa DEF dan ABC itu sebangun. Tapi intinya adalah ya tetap kita harus buktiin ya. Itu pertanyaan yang pertama atau yang A. Oke, langkah pertamanya sama ya. Langkah pertama tuh suruh gambar, tapi kebetulan ini kan dia segitiganya sudah tergambar dengan baik, udah terpisah, jadi nggak usah gambar lagi lah ya. Terus di sini kita tahu ada sudut yang sama nih. Di sini silang tandanya atau X, di sini juga silang atau X, berarti sama tuh. Berikutnya di sini ada tanda bulat, di sini juga ada tanda bulat, berarti sudutnya juga sama. Sebenarnya cukup dua ini itu udah cukup membuktikan kalau dua segitiga ini sebangun ya. Tapi ternyata ini juga ngasih tanda kalau sudut A ini nih, dia cuma ngasih garis kayak gini, itu sama seperti sudut F. Berarti kita langsung tulis saja ya bukti-buktinya. Ini tadi langkah pertama gambarnya, nggak usah kita bikin lagi. Sekarang langsung masuk buktinya. Yang pertama itu ada sudut B ya, sama seperti sudut D. Karena tadi tandanya sama-sama bulat gitu ya nulisnya, boleh juga begitu. Habis itu sudut C itu sama seperti sudut E, itu sama-sama tanda silang. Ya, yang terakhir itu adalah sudut A, itu besarnya sama seperti sudut F. Oke, gitu. Dia ngasih tandanya, nggak jelas ya. Kalau kayak gini tulis saja diketahui gitu. Oke, kalau udah, langsung masuk langkah ketiganya apa? Kesimpulannya ya. Yang penting sudah ada dua sudut yang sama besar, maka kesimpulannya dua segitiga tersebut dia sebangun. Jadi ABC sebangun dengan DEF. Oh iya, kalau sebangun tandanya gini ya, hanya ombaknya saja, jadi tidak ada garis bawah sama dengan di bawahnya. Oke, habis itu sekarang yang pertanyaan B-nya, hitunglah panjang AC dan BC. Nah, kalau ngerjain soal ini sebenarnya sama kayak sebelumnya. Kita bikin dulu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Masih ingat yang sebelumnya tadi kita bikin tabelnya dulu nih, kayak tabel sih, cuman nggak usah banyak sekatnya ya. Habis itu kita tulis dulu di sini yang pertama ada segitiga. Oh, ini kurang panjang. Oke, yang pertama ada segitiga ABC. Habis itu yang kedua ada segitiga DEF gitu ya. Kita tulis sekarang sudut yang sama tadi sudut B sama dengan sudut D. Habis itu ada sudut C sama dengan sudut E. Yang terakhir sudut A sama dengan sudut F. Oke, sekarang kita tulis sudut B, berarti sisi di hadapan sudut B, atau kalau tadi versi gampangnya, kalau huruf B udah dipakai, sisa hurufnya tinggal A sama C, berarti AC gitu ya. Habis itu yang berikutnya ini adalah sudut D, D-nya sudah disebut, berarti sisanya tinggal EF. Ke sebelahnya C-nya sudah disebut, berarti yang belum disebut adalah AB, huruf A sama B-nya. E-nya sudah disebut, berarti yang belum disebut D sama F-nya. Yang terakhir sudut A, berarti A-nya udah disebut, sisanya tinggal BC hurufnya. Ini F-nya sudah disebut, berarti sisanya tinggal DE. Gitu ya. Nah, kalau udah, sekarang langsung aja kita bikin perbandingannya seperti ini. Sama dengan gitu ya. Terus ini ada garis-garisnya.
Jadi AC per EF sama dengan AB per DF sama dengan BC per DE. Oke, kita tulis nih yang dikasih tahu AC. AC tahu nggak? Oh, AC nggak tahu. Berarti tetap tulis AC saja. Habis itu EF. Oh, kita tahu nih EF-nya 9. Ya, sama dengan AB. AB itu kita tahu di sini 21. DF di sini kita tahu 14. Habis itu berikutnya di sini kita punya BC-nya. Oh, kita nggak punya BC. Terakhir ada DE. DE di sini kita tahu 12. Gitu. Ya. Nah, memang yang ditanya si ini ya, si AC sama BC. Berarti kita cari nih satu-satu ya. Yang pertama, kalau kita mau cari AC, otomatis pasti pakai AC per 9-nya. Nah, masalahnya kita samainnya sama yang mana nih? Ya, jadi nggak usah ditulis tiga-tiganya ya. Disamainnya samain 21 per 14 atau BC per 12. Jelas kita pakai 21 per 14 ya. Karena kalau pakai BC per 12, kita nggak punya BC-nya. Jadi akan percuma aja gitu ya. Jadi pakainya 21 per 14. Oke, berarti AC akan sama dengan nih 9-nya kalau kita pindahin ke kanan berarti jadi dikali. Berarti 21 per 14 kali 9. Gitu. Berarti ini kalau kita sama-sama bagi 7 ya. Ini jadi 3, ini jadi 2. Berarti 3 kali 9 jadi 27. Habis itu per 2. Oh, nggak cukupin lah ya. Oke, 27 per 2 itu adalah panjang AC-nya. Oke, sekarang kalau kita disuruh cari BC. Otomatis kalau cari BC berarti pakainya BC per 12 ya. Kita samainnya sama yang mana? Nah, kalau tadi kan AC sudah punya, sebenarnya bisa pakai AC per 9. Tapi kebetulan nih AC-nya angkanya agak nggak bagus. Jadi mendingan pakai 21 per 14 lagi aja. Gitu ya. Oke, berarti 12-nya tinggal pindah ke kanan jadinya dikali. Berarti 21 per 14 kali 12. Coret lagi ya, ini sama-sama bagi 7, berarti ini jadi 3, ini jadi 2. 12-nya bagi 2 jadi 6, 6 kali 3 hasilnya adalah 18. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang berikutnya ya. Soal berikutnya nih. Oke, ini adalah nomor 3. Ini katanya gambar ini KL itu sejajar ya sama OP. KL-nya ini yang di bawah sama OP. Makanya ini ada tanda kayak panahnya. Artinya mereka sejajar. Habis itu KL-nya katanya 12. Udah ditulis. LM juga udah tahu 8 cm. KM-nya katanya 10. Sudah ditulis juga. PO-nya juga 9 cm sudah ditulis. Oke, pertanyaan pertama buktikan bahwa segitiga KLM. KLM tuh berarti yang bawah ini ya. Habis itu sebangun dengan POM, berarti yang atas. Oke, kalau mau buktiin langkah pertama gambar. Kebetulan nih gambarnya sudah pas ya. Jadi udah segitiga yang bawah sama segitiga yang atas sudah kepisah. Jadi nggak usah digambar ulang, kita pakai yang ada aja. Oke, ini jadi langkah pertamanya di sini. Oke, berarti sekarang kita langsung masuk aja. Langkah yang kedua itu tulis komponen yang sama. Nah, kalau dari gambar ini sebenarnya kita belum tahu nih sudut-sudut yang sama. Kalau tadi kan sebelumnya kita udah dikasih tahu, oh ini sama-sama tanda silang atau sama-sama berapa derajat gitu ya. Kalau ini belum. Nah, gimana cara taunya yang sama? Kalau masih ingat belajar kongruensi sebelumnya, ada nih dua sudut yang udah kita pelajarin yang sama, yaitu yang ini. Itu pasti besarnya akan sama dengan yang di sini. Kenapa sama? Karena keduanya bertolak belakang. Ya, baik segitiga atas sama segitiga bawah, dia akan sama nih sudut yang di sininya karena ini keduanya bertolak belakang. Habis itu mana lagi? Nah, ada nih. Yang berikutnya yang sama itu adalah yang ini. Karena ini dikasih tahu kalau PO sejajar sama KL, maka sudut ini ya, ini yang dipingin pasti sama dengan yang di sini, kayak ngebentuk huruf Z ya. Nah, ini diingat aja nih, kalau Z seperti ini nih bentuknya, itu dia namanya adalah dalam berseberangan ya. Oke, langsung aja kita tulis ya bukti-buktinya. Yang pertama, sudut M sama dengan sudut M gitu ya. Alasannya karena keduanya adalah bertolak belakang. Habis itu yang berikutnya tadi adalah sudut apa tuh? Kita tulis yang atas dulu aja kali ya, yang kecilnya dulu, yaitu ada sudut P itu sama seperti sudut K. Alasannya adalah dalam berseberangan. Namanya gitu ya, dalam berseberangan. Berseberangan. Oke. Sudah. Nah, tadi kan sudah disampaikan kalau
Di segitiga tuh sebenarnya cukup dua sudut. Ini sebenarnya boleh nih kita tulis lagi. Yang ini udah pasti sama ya sama yang di sini. Alasannya juga bisa ya, yaitu dalam berseberangan. Karena ini juga kayak Z tapi kebalik. Tapi nggak ditulis pun nggak masalah. Nggak usah ditulis lah ya. Langsung aja masuk ke langkah ketiga, yaitu kesimpulannya. Berarti dua segitiga ini yaitu segitiga KLM. Itu kita nulisnya yang POM dulu ya. Berarti POM dia sebangun dengan segitiga POM sebangun dengan segitiga KLM. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertanyaan yang B. Tentukan panjang MP dan MO. MP dan MO-nya. Kayak tadi ya. Kalau mau cari panjang-panjang, otomatis kita bikin dulu perbandingannya. Oke. Bikin dulu begini. Terus ada sampai bawah gini. Kurang panjang gak nih? Oke, kita agak panjangin dikit. Tulis dulu segitiganya di sini, berarti kita pakai yang atas dulu. Ditulis ada segitiga POM. Ya, habis itu yang bawah ada segitiga KLM. Oke, sudut yang sama ada apa aja? Tadi pertama ada sudut M sama dengan sudut M. Habis itu ada sudut P sama dengan sudut K. Otomatis yang satunya pasti sama, yaitu ini agak geser aja terlalu jauh. Oke, otomatis yang satunya lagi adalah sudut O, itu pasti sama seperti sudut L. Dah, sekarang kita tinggal tulis sisi-sisinya ya, perbandingan sisinya. Huruf M sudah kepake, berarti kalau ini POM, M-nya sudah kepake, tinggal PO saja. Yang sebelahnya, yang bawahnya M-nya sudah kepake, berarti tinggal KL. Ke sebelahnya P-nya sudah terpakai, berarti tinggal OM. K-nya sudah terpakai, berarti tinggal LM. Sebelahnya lagi O-nya sudah kepakai, berarti tinggal PM. L-nya sudah terpakai, berarti tinggal KM. Maka ini perbandingannya ya. PO banding KL akan sama seperti OM banding LM, akan sama seperti PM banding KM. Oke, kita tulis dulu angka-angkanya. PO-nya kita tahu nggak nih? PO-nya kita tahu 9, berarti tulis 9 per KL-nya kita tahu 12, berarti 9 per 12 sama dengan OM. OM itu berarti ini. Kita nggak tahu OM-nya. Oke, LM kita tahu di sini 8. Habis itu PM. PM juga kita nggak tahu. Terakhir ini per KM. KM-nya kita tahu dia 10. Oke, gini ya. Pertanyaannya tadi OM sama MO sama MP sama aja ya. OM MO itu nggak ada bedanya. Ini sama ini yang ditanya intinya. Oke, kita cari OM-nya dulu atau MO deh, boleh. Tulis dulu, berarti itu dia jadi MO per 8 gitu ya. Disamainnya jangan sama ke PM per 10 ya, karena PM-nya juga nggak punya, jadi ke 9 per 12. Udah nih. 8-nya tinggal pindahin aja ya. Berarti jadi 9 per 12 dikali 8. Oke, sederhanain, sama-sama bagi 3. Berarti yang atas jadi 3, yang bawah jadi 4. 8 coret sama 4-nya juga bisa jadi 2. Maka hasilnya jadi 3 kali 2 atau 6. Oke, MO-nya udah dapet. Sekarang kita mau cari MP-nya. Oke, MP berarti per 10 nih sama dengan, ini boleh ya, kita mau pakai OM per 8 gak masalah, 9 per 12 gak masalah. Kenapa boleh pakai OM per 8? Karena tadi kita sudah punya OM-nya atau MO-nya ya. 9 per 12 aja juga gak masalah. 10-nya tinggal pindahin ke kanan, berarti jadi dikali. Berarti ini 9 per 12 kali 10. Sama-sama bagi 3 kayak tadi, ini jadi 3, ini jadi 4. 10 bagi 4 itu, nggak bisa ya, cuma bisa bagi 2, berarti di sini 5, di sini 2. Berarti hasilnya adalah 15 per 2. Atau kalau mau desimal boleh nih, angkanya nggak terlalu buruk ya, yaitu jadi 7,5 cm. Oke, sekarang kita mau masuk ke nomor yang berikutnya nih. Ada contoh yang keempat. Waduh, wah. Oke, perhatikan gambar berikut. Diketahui SR itu sejajar dengan PO. Nih, makanya dia ada tanda kayak tadi, tanda kayak panahnya gitu. Ya, PR-nya katanya 9. P ke R yang dikasih tahu ini adalah 9. Habis itu SR-nya adalah 5, bagian atasnya di sini 5. Habis itu P ke O-nya di sini 10. Yang terakhir di sini O ke S-nya di sini adalah 12.
Oke, kayaknya kok rancu ya. Bentar aku coba gambar dengan warna yang berbeda. Oke, tadi ini kalau PKS-nya dia panjangnya berapa? Tadi PKR panjangnya 9. Habis itu tadi OKS itu yang ini dia adalah 12. Oke, biarin lah ya. Sekarang kita lihat, buktikan POT sebangun dengan RST. POT sama RST. Oh, ini gambarnya sudah nggak ada bentuknya. Jadi kita pisahin aja dulu ya. Yang pertama kita pisahkan dulu gambarnya, yaitu segitiga POT itu berarti yang bawah berarti seperti ini. Ya, bentuknya kok aneh sekali. Oke, untuk yang segitiga atas dia seperti ini. Oke, kita tulis berarti ini ada P, ini ada O, ini ada T. Yang ini berarti ada S, ada R, ada T. Nah, oke, langkah pertama gambarnya udah oke. Sekarang kita cari dulu nih pembuktiannya, sudut-sudut mana yang sama gitu ya. Karena kalau seperti ini belum tahu nih, kita nggak dikasih tahu sama sekali mana sudut yang sama. Sebenarnya ini mirip sama contoh yang sebelumnya. Ada dua sudut yang udah pasti sama, yang kita udah pelajarin sebelumnya, yaitu sudut T sama seperti sudut T nih. Ya, kenapa sama? Karena dia keduanya bertolak belakang. Ya. Satu lagi yang mana? Kayak tadi juga nih, karena RS sejajar sama PO, berarti yang kayak ngebentuk huruf Z itu juga sudutnya sama nih. Jadi sudut yang di sini itu sama seperti yang di sini. Sudut R sama seperti sudut P. Ya, alasannya apa tadi? Namanya adalah dalam berseberangan. Oke, berarti bisa kita tulis di sini. Langsung ya buktinya ya. Yang pertama adalah sudut T sama dengan sudut T. Alasannya adalah, ini lebih baik sudut T-nya ditulis 3 huruf ya. Karena takutnya gini, ini kan sudut T yang di bawah ini bisa aja kita maksudnya PTS gitu. Karena T-nya ini nggak cuman sendirian titiknya ya. Maksudnya nggak cuman yang bawah yang dimaksud sudut T, tapi bisa aja PTS, bisa aja OTR gitu. Jadi lebih baik diperjelas hurufnya. Jadi jangan T doang, tapi tulis. Berarti kalau ini adalah PTO gitu ya. Kalau yang sebelah kanan itu berarti dia adalah RTS gitu. Alasannya sama, karena bertolak belakang. Ya, yang berikutnya yang sama lagi adalah sudut P sama dengan sudut R. Ini juga lebih baik kita pakai 3 huruf ya. Berarti nulisnya TPO sama seperti sudut TRS, sudut TRS. Alasannya karena dalam berseberangan gitu ya. Oke, cukup 2 sudut, otomatis satunya juga pasti sama. Kita langsung aja ke langkah ketiganya, yaitu kesimpulannya segitiga PTO dia sebangun ya dengan segitiga RTS, RST, makanya RST. Oke, sorry. RST. Oke, masuk pertanyaan yang B. Sebutkan pasangan sisi bersesuaian yang sebanding. Oh, ini tuh intinya kita bikin lagi kayak tadi ya, yang sebandingnya lagi. Kenapa nih? Oke, berarti ini ada segitiga PTO. Ini ada segitiga RST yang kedua. Nah, kalau tadi sudutnya cuma 1 huruf ya. Kalau ini 3 huruf, nulisnya gimana dong ini ya? Santai. Oke, ini sudut PTO sama dengan sudut RTS. Berikutnya sudut TPO sama seperti sudut TRS. Berarti otomatis satu lagi sudut yang sama adalah sudut yang ini nih, yang bagian sini akan sama dengan yang ini. Sudut O sama seperti sudut S, atau nulisnya sudut POT ya. Sama seperti sudut RST. Oke, sekarang kita tinggal bikin perbandingannya aja. Nah, PTO berarti kalau PTO berarti di hadapannya ada sisi PO.
Waduh, nggak bisa pakai huruf tadi lagi. Bisa sebenarnya, kita tinggal lihat aja yang tengahnya. Ya, ini di tengahnya huruf T berarti yang belum disebut R sama S. Jadi ini PO akan sisi yang bersesuaiannya sama RS gitu. Ini berarti kalau yang di tengahnya adalah P, berarti yang di kanan kirinya ada TO. Berarti ini ngomongin sisi TO, yang sebelahnya ini TRS, tengahnya R, berarti ngomonginnya sisi TS atau ST, sama aja ya. Ini juga yang di tengahnya ada O, pinggirnya PT. Berarti ini sisi PT, ini tengahnya S, berarti pinggirnya RT. Nah, jadi ini nih perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Ya, yaitu PO banding RS akan sama seperti TO banding TS akan sama seperti PT banding RT. Oke, itu saja. Oh enggak, ada pertanyaan C, hitunglah panjang PT dan ST. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Bukan diketahui, kita langsung masukin aja, sorry. PO-nya katanya di sini, ini aku agak mikirin sini aja ya, nggak apa-apa ya. Pokoknya perbandingannya pakai yang ini, sesuaiin. PO berarti di situ adalah 10, tahu ya kita. RS kita nggak, RS-nya tahu dia adalah 5. Habis itu akan sama seperti TO, T-nya di sini, TO-nya nggak punya. TS itu kita punya nggak nih? TS, T ke S juga sama nggak punya. Wah, gimana nih ya? Habis itu PT juga nggak punya. RT pun juga kita nggak punya. Wah, ini gimana cara nyelesainnya? Oke, sekarang kita lihat dulu yang diminta pertama itu minta PT. PT itu berarti yang ini ya. Oke, berarti kita pakainya di sini PT per RT. Samainnya sama yang mana? Jelas yang udah dikasih tahu. Jangan TO per TS. Jelas nyari masalah ya. Yaitu pakainya 10/5. Nah, habis itu gimana? Kita kan butuhnya RT. Kita mau cari PT tapi RT-nya kita nggak punya. Nah, kalau kita lihat gambar ya. Ini aku hapus dulu sedikit. RT itu adalah dari sini sampai sini. Gitu ya. Kalau ini kita tetapkan sebagai PT, tadi PR kita sudah punya panjangnya 9. Otomatis TR ini bisa kita tulis sebagai 9 dikurang PT. Gitu ya. Itu bisa kita tulis jadi 9 kurang PT. Karena P ke R-nya tadi 9. PT-nya tetap PT, berarti TR-nya sisanya atau 9 kurang PT. Berarti boleh nih kita langsung rubah saja RT-nya jadi 9 kurang PT. Gitu. Ya, habis itu ini sederhanain dulu aja, berarti ini jadi 2. Ini jadi 1 kali silang. Berarti ini PT kali 1 jadi PT. Ini berarti 2 kali 9 min PT. Berarti ini PT sama dengan 2 kali 9, 18 dikurang 2 kali PT berarti jadi 2 PT. Wah, nggak muat nih nulisnya. Sini ya, sampingan. Oke, berarti PT-nya gabungin, min 2 PT pindah kiri jadi ditambah, berarti PT plus 2 PT sama dengan 18. Otomatis 3 PT-nya sama dengan 18, berarti PT sama dengan 18 per 3 atau hasilnya adalah 6. Ya, gitu. Wah, yang satunya juga sama ya. Untuk nyari apa nih ST juga sama seperti itu. Oke, berarti kalau ini ST yang diminta, TQ-nya itu bisa kita tulis adalah SO dikurang ST ya, atau SO-nya kita punya di sini 12, berarti TO-nya bisa kita tulis 12 dikurang ST di sini. Ya, tinggal dikurangin aja. Berarti langsung pakai TO per TS. TO-nya kita rubah jadi 12 min ST. Oke, sebentar ya. Kita hapus dulu. Ini tadi adalah TO-nya TO-nya tadi kita pakai 12 min ST. Per ST-nya atau TS sama aja, samain ke 10/5 aja. Ya, kayak tadi 10 sama 5-nya sama-sama bagi 2. Sama-sama bagi 5 jadi 2. Kali silang berarti 2 ST sama dengan 12 min ST. Oke. Min ST pindah kiri jadi ditambah. Berarti 2 ST plus ST sama dengan 12. Berarti ini 3 ST sama dengan 12 atau ST-nya sama dengan 12 per 3.
ya, atau hasilnya adalah 4 gitu kira-kira. Wow, ini kecil banget ya. Ya, gitulah. Ya, jadi kalau misalkan kita nggak tahu nih, ST-nya nggak tahu, TO-nya nggak tahu, ya kita cari aja diminta. Oh, yang diminta ST berarti TO-nya kita bikin jadi 12 kurang ST atau SO-nya dikurang ST gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya. Nah, ini dia contoh 5. Ini segitiganya kayak berkumpul begini ya. Oke, diketahui panjang CE katanya 9. CE itu yang ini 9. CD katanya 6. CD itu yang di sini. Habis itu BC. BC itu yang ini. BC-nya katanya 12. Ya. Habis itu buktikan bahwa segitiga segitiga AEC itu dan segitiga BDC, dia keduanya sebangun. Oke, kayak tadi kalau kita mau buktiin, kita gambar dulu ya. Apalagi kalau ini gambarnya masih kegabung-gabung gitu ya. Ini langkah yang pertama, kita gambar dulu. Oke, yang pertama segitiga AEC-nya dulu, berarti gambarnya kira-kira ini siku-siku ya di sini. Jadi lah ya, kira-kira. Oke, habis itu gambar BDC-nya mungkin seperti ini. Apa ya? Oke, habis itu kita tulis dulu hurufnya. Berarti ini A, ini E, ini C. Habis itu ini B, ini C, ini D. Nah, ini udah langsung kelihatan ya, sama-sama ada siku-sikunya nih di E. Ini tandanya siku-siku, di D-nya juga ada tanda siku-siku. Terus sudut mana lagi yang sama? Jelas sudut C-nya ya. Karena ini segitiga AEC ada sudut C-nya, segitiga BDC juga ada sudut C-nya. Jadi sudut C-nya ya pasti sama. Oke, berarti ini langkah pertamanya. Langkah kedua berarti tulis dulu komponen yang samanya. Aku nulis ke samping aja ya. Berarti tadi yang sama itu adalah sudut E ya, sama seperti sudut D. Atau lebih baik jangan, sama aja sih. Sudut E sama dengan sudut D sama dengan 90 derajat ya, karena itu tadi tandanya siku-siku. Habis itu sudut C dia sama seperti sudut C. Kenapa sama? Karena berhimpit ya, karena ya sama-sama punya sudut C kok ya. Oke, berarti sudah cukup 2 bukti aja ya, otomatis nanti yang ini pasti sama besar dengan yang di sini. Kesimpulannya langsung kita tarik, yaitu adalah 2 segitiga ini mereka sebangun ya. Jadi segitiga AEC itu dia sebangun dengan segitiga BDC. Oke, habis itu kayak tadi tentukan pasangan sisi yang sebanding. Oke, ini pertanyaan B-nya. Kita bikin dulu aja ya tabelnya kayak tadi, seret lurusin ya. Habis itu ada segitiga apa sama segitiga apa. Ini ngomongnya segitiga AEC sama segitiga BDC. Terus kita tulis dulu sudut yang samanya. Ada sudut E sama seperti sudut D. Habis itu ada sudut C sama seperti sudut C. Yang terakhir ada sudut A pasti sama seperti sudut B. Gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal lihat. Ini sudut E, E-nya sudah disebut berarti tinggal huruf AC. Ini sudut D, berarti D-nya sudah disebut tinggal huruf BC. Oke, ini sudut C, C-nya sudah disebut berarti tinggal AE-nya saja. Ini juga sudut C, C-nya sudah disebut berarti tinggal BD. Terakhir ya, A-nya sudah disebut berarti tinggal EC. Atau CE boleh, nggak masalah ya. Terus ini yang sama dengan sudut B, B-nya sudah disebut berarti tinggal CD atau DC, nggak masalah. Habis itu tinggal bikin per gitu ya, sama dengan. Jadi AC berbanding BC akan sama seperti AE banding BD akan sama seperti EC banding DC. Oke, sekarang pertanyaan yang C. Hitunglah panjang AC dan AE-nya. Kita tulis dulu yang dikasih tahu ya. AC jelas gak punya, orang itu yang ditanya ya. Habis itu BC-nya tahu tadi 12. Oke. AE-nya di sini kita juga nggak punya karena memang yang ditanya juga. BD-nya kita tahu nggak nih? Kalau BD, wah kebetulan BD juga nggak tahu nih gimana nih, ya kan? Habis itu CE-nya kita punya 9. DC-nya itu kita punya 6. DC 6. Oke.
Sudah. Nah, sekarang kita mau cari AC dulu nih. AC ya. Kalau kita lihat AC di sini AC per 12 berarti yang kita pakai ya. AC per 12 sama dengan, jangan AE BD ya, apalagi ya. Ini AE-nya nggak punya, BD-nya nggak punya. Pakainya 9 per 6 aja. Oke, berarti 12-nya tinggal pindahin aja ke kanan. Maka dapat 9 per 6 kali 12 ya. Sederhanain dulu. Oh langsung aja nih 12 sama 6, sorry. 12 langsung coret sama 6 jadi 2 ya. 9 kali 2 hasilnya adalah 18. AC-nya udah punya 18. Terus sekarang yang pertanyaan kedua tuh diminta AE. Gimana nih ya mau cari AE? Oke, sebenarnya mau cari AE itu mudah kalau kita lihat gambarnya nih ya, atau lihat yang di sini nih yang udah kepecah nih. AC-nya di sini kita punya, tadi udah dapat nih AC-nya 18 gitu. CE-nya kita udah punya 9. Disuruh cari AE. Jelas ini bisa kita cari pakai Pitagoras. Kenapa? Karena dia segitiga siku-siku ya. Dimana siku-sikunya, sisi miringnya itu adalah si AC, atau sisi miring itu adalah yang ada di hadapan siku-siku ya. Berarti rumusnya jadi AC kuadrat sama dengan sisi lainnya dikuadratin, habis itu dijumlah. Jadi AE kuadrat ditambah CE kuadrat. Gitu ya. AC-nya di situ adalah 18 dikuadrat sama dengan AE yang mau dicari. Habis itu CE-nya adalah 9 kuadrat. Oke, ini kalau ngitung nggak usah dikuadrat boleh. Ini aku jelasin cara beda ya, nggak usah kuadratin, maksudnya nggak usah 18 dikuadratin dan seterusnya. 9-nya pindahin aja dulu ke kiri, berarti jadi 18 kuadrat dikurang 9 kuadrat itu sama dengan AE kuadrat. Karena kita maunya AE saja, tidak ada kuadratnya, berarti ini harus diakar. Berarti tinggal 18 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Sebenarnya boleh dihitung satu-satu, maksudnya 18 kuadrat tuh berapa, terus dikurang 9 di kuadrat itu berapa, nanti hasilnya baru diakar, nggak masalah. Atau boleh juga seperti ini. Ini 18 sama 9 itu sama-sama bisa bagi 9 ya. 9-nya langsung keluarin aja dari akar. Oke, karena mereka sama-sama bisa dibagi 9. Lalu buka lagi akarnya. 18 tadi dibagi 9 hasilnya 2. Kita tulis 2. Tapi jangan lupa kuadrat. Gitu ya. 9 dibagi 9 itu hasilnya 1. Tapi jangan lupa dikuadrat. Maka ini sama dengan AE. Ya, berarti ini jadi 9 akar. Oh, aku taruh ke samping aja nih, ke sebelah sini ya. Oke, berarti AE-nya jadi sama dengan itu 9 akar. Ya, 2 kuadrat itu adalah 4 dikurang 1 kuadrat itu adalah 1. Berarti 9 akar 3. Gitu. Jadi memang bukan hasil yang angka bulat gitu ya, tapi masih dalam akar gitu. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Nah, ini contoh ke-6 ya, yang terakhir. Oke, diketahui sudut PTS sama seperti sudut POR. Oh, ini PTS tuh di sini udah dikasih tanda silang, POR juga silang. Habis itu dikasih tahu sisi-sisi lain nih ada PO katanya 12, P ke O. Ini dari sini sampai sini 12. Habis itu O ke R tuh mana? O udah dikasih tahu 7. P ke R itu yang ini. Ini adalah 9. Habis itu katanya PKS-nya, PKS 5 sudah ditulis. Habis itu pertanyaan pertama, buktikan segitiga PST dan PRO sebangun. Nah, ini boleh kita gambar ulang dulu aja ya. Langkah pertama gambar, karena kalau di sini kan dia masih kegabung, agak-agak susah ngelihatnya. Jadi kita gambar ulang dulu aja. Oke, berarti aku gambar yang pertama, mungkin kira-kira gambarnya begini kali ya. Segitiga PRO-nya. Habis itu segitiga PTS-nya gini kali ya. Oke. Ini aku tulis di sini P, di sini O, di sini R. Habis itu di sini, ini agak geser aja. Di sini ada P, ada S, ada T. Ya, sudut yang sama udah jelas. Tadi di sini sama karena sama-sama tanda silang. Mana lagi yang sama? Jelas sama-sama punya sudut P ya. Jadi segitiga yang kiri punya sudut P, segitiga yang kanan juga punya sudut P.
Artinya pasti besarnya sama dong ya. Oke, langkah kedua berarti tulis dulu komponen yang sama. Jadi jangan cuma diucapin aja atau dari gambar ya, harus kita tulis. Yaitu tadi ada sudut P sama dengan sudut P. Berikutnya ini tulisnya alasannya berhimpit ya. Aku pindahin dulu deh nih ke sini. Oke, alasannya adalah berhimpit. Habis itu yang berikutnya sudut O sama seperti sudut T. Oke, alasannya adalah diketahui ya dari soalnya, karena itu sama-sama sudut X. Boleh tulis diketahui gini atau boleh juga langsung tulis sama dengan X gitu, nggak masalah ya. Udah dua sudut diketahui, berarti langsung aja masuk ke langkah ketiga, yaitu adalah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah segitiga PRO, dia mintanya apa? PST. PST dulu yang disebut, ya udah nggak masalah ya. PRO dulu, dia sebangun dengan segitiga PST. Oke, gitu ya. Ini jawabannya A. Yang B, hitunglah panjang ST-nya. Oke, kalau udah ngitung-hitung sama aja kayak tadi, kita bikin dulu perbandingannya. Bikin tabelnya dulu. Oke, habis itu ke bawahnya nih. Tulis dulu ada apa aja. Ada segitiga PRO. Ada segitiga PST. Oke, yang sama tadi sudut P sama dengan sudut P. Habis itu sudut O sama dengan sudut T, otomatis sudut R-nya pasti sama ya dengan sudut S. Udah nih, kita tinggal lihat sisi-sisinya aja. Oke, ini sudut P, berarti P-nya sudah kepake. Yang belum kepake adalah R sama O-nya, hurufnya, berarti RO. Ya, ini juga P, berarti yang belum tertulis ada S sama T-nya. Ini sudut O, berarti O-nya sudah, yang belum adalah P sama R-nya, berarti PR gitu ya. Ini T, sudut T, berarti T-nya sudah terpakai, tinggal PS-nya saja. Ke sebelahnya lagi, ini sudut R, R-nya sudah dipakai, berarti tinggal P sama O. Ini sudut S, berarti S-nya sudah terpakai, sisanya tinggal P sama T. Habis itu tinggal bikin per, terus sama dengan. Gitu ya, mudah sekali. Oke, kita tulis yang dikasih tahu RO-nya adalah 7. Ya, habis itu ini RO 7, habis itu ST yang diminta. Habis itu kita punya di sini PR-nya adalah 9. Habis itu PS-nya adalah 5. Habis itu PO dikasih tahu 12. PT-nya di sini nggak tahu ya, PT-nya kita nggak tahu, ya biarin aja. Oke, dia cuma minta ST, jadi nggak usah repot-repot nyari PT. Kalau nyari ST udah pasti pakai yang ini ya, ada ST-nya soalnya. Jadi 7 per ST. Nyamainnya ya, jangan ke 12 per PT, jelas PT-nya kita nggak punya, jadi cuma nyari masalah. Mendingan pakai yang 9 per 5 gitu ya. Ini kalau ini nggak bisa langsung ini ya, harus kali silang ini. Oke, 7 kali 5 itu akan sama dengan ST kali 9. Berarti ini 35 sama dengan 9 ST. Berarti kalau kita mau cari ST-nya, 9-nya pindah kiri, caranya dibagi. Berarti jadi 35 per 9. Itu adalah ST-nya ya. Gitu kira-kira cara-cara menghitungnya.